besaran dan satuan. Apa sih yang dimaksud dengan besaran dan satuan? Besaran adalah segala sesuatu yang bisa diukur, bisa dinyatakan dalam angka dan memiliki satuan. Lalu apa sih yang dimaksud dengan satuan? Satuan adalah unit acuan sebagai pembanding dalam pengukuran suatu besaran. Besaran dalam fisika dibagi menjadi dua. Yang pertama ada besaran pokok. Besaran yang satuannya sudah ditentukan secara internasional atau sering disingkat dengan SI sebagai dasar besaran lain atau turunan. Yang kedua ada besaran turunan. Besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Berikut ini adalah contoh besaran pokok dan besaran turunan. Di dalam besaran pokok dan besaran turunan terdapat masing-masing 7 nama besaran. Untuk besaran pokok ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Untuk besaran turunan ada luas, kecepatan, percepatan, gaya, tekanan, usaha, dan massa jenis. Untuk besaran pokok bisa disingkat menjadi JOSMP. J-nya itu jumlah zat, I-nya itu intensitas cahaya, W-nya itu waktu, A-nya itu arus listrik atau di sini adalah kuat arus, S-nya itu suhu, M-nya massa, dan P-nya itu panjang. Berikut ini ada contoh persoalan. Di antara besaran-besaran berikut yang merupakan besaran pokok dan satuannya dalam satuan SI adalah, kita lihat lagi ke singkatan yang tadi JOSMP. Untuk yang jawaban A, massa satuannya kilogram, benar. Suhu satuannya Fahrenheit, salah karena suhu satuannya adalah Kelvin, dan volume juga salah. Yang B, berat satuannya kilogram, salah karena yang satuannya kilogram adalah massa. Muatan listrik salah juga, dan sudut juga salah, berarti A dan B salah. Yang C, massa satuannya kilogram, benar. Panjang satuannya meter, benar, dan suhu satuannya Kelvin juga benar, berarti jawabannya yang C. Sebelumnya kita lihat dulu jawaban yang D. Waktu satuannya second juga benar, suhu satuannya Celsius salah, dan arus listrik satuannya coulomb salah karena satuannya adalah ampere. Berarti soal yang tadi adalah jawabannya yang C ya. Lalu untuk persoalan yang kedua, terdapat beberapa besaran sebagai berikut. Yang pertama intensitas cahaya, yang kedua jumlah zat, yang ketiga suhu, yang keempat berat, dan kelima adalah luas. Pengelompokan besaran pokok yang benar adalah, coba jawab. Untuk jawabannya nanti saya tunggu saat presentasi dimulai. Kita masuk ke materi dimensi besaran. Di dalam besaran pokok terdapat lambang dimensi. Untuk panjang, lambang dimensinya adalah L. Untuk massa, lambang dimensinya adalah M. Waktu, lambang dimensinya adalah T. Kuat arus listrik, lambang dimensinya I. Suhu, lambang dimensinya theta. Jumlah zat, lambang dimensinya N. Intensitas cahaya, lambang dimensinya J atau Joule. Di sini ada contoh persoalan. Tentukan dimensi besaran gaya dan usaha. Di sini kita lihat yang gaya itu memiliki satuan kilogram kali M per S pangkat 2 atau Newton. Kita lihat di sini kilogram memiliki lambang dimensinya adalah M. Yang ini. Lalu M atau meter memiliki lambang satuannya adalah L. Dan yang S second memiliki lambang dimensinya yang T pangkat 2 karena di sini S-nya pangkat 2. Lalu kita jadikan pangkatnya. Jadi hasilnya tidak per lagi, tidak pecahan lagi. Kita ubah menjadi perkalian. Jadi hasilnya adalah M kali L kali T pangkat minus 2. Minus 2-nya dapat dari mana? Karena yang hasilnya T min 2 diubah menjadi perkalian adalah minus. Hasil pangkatnya adalah minus. Lalu untuk usaha memiliki
memiliki satuannya kilogram meter pangkat 2 per S pangkat 2 atau sama dengan joule. Kilogram di sini memiliki lambang dimensi M, meter memiliki lambang dimensi L, karena di sini pangkat 2 jadi L nya pangkat 2, per S second memiliki lambang dimensi T. Maka jadi lambang dimensi besaran pada usaha itu adalah M kali L pangkat 2 per T pangkat 2. Kita ubah lagi menjadi perkalian W sama dengan M kali L pangkat 2 kali T pangkat minus 2. Oke, kita ke slide selanjutnya. Kita sekarang masuk ke konversi satuan. Konversi satuan secara umum memiliki arti dalam suatu sistem satuan dengan nilai satuan lain. Berikut ini adalah tabel nilai-nilai dari konversi satuan. Di sini ada contoh soal yang diketahui adalah 20 gigameter berapa milimeter. Kita lihat di sini hasil nilai dari giga. Giga di sini adalah nilainya 10 pangkat 9. 10 pangkat 9. Berarti yang ini ya. Lalu maka 20 dikali, kita lihat yang ditanya adalah milimeter. Milimeter di sini memiliki nilai 10 pangkat minus 3. Jadi 20 dikali 10 pangkat 9 per yang ditanyanya adalah milimeter, tadi 10 pangkat min 3. Kita ubah jadi perkalian, tapi terlalu besar. Ini agar lebih jelas, 20 dikali 10 pangkat 9 per 10 pangkat minus 3. Kita jumlahkan, kita kalikan semuanya. Jadi 20 dikali 10 pangkat 9 dikurang minus 3. 9 min kali min adalah plus, jadi 9 ditambah 3, 12. Jadi hasilnya 20 dikali 10 pangkat 12 mm. Di sini ada contoh soal lagi, 38 kg berapa milimeter. Kalian coba bisa kerjakan sendiri. Untuk jawabannya nanti saya tunggu saat presentasi berlangsung. Di sini ada contoh soal lagi, 72 km per jam berapa milimeter per second. Di sini kita lihat dulu, kilometer sama meter lebih besar yang kilometer, dan jam sama second lebih besar yang second. Kita ambil yang lebih besarnya saja. Jadi 72 km per jam dikali 1 km per 1 km dikali 1 jam per 1 jam. Kita ubah dulu yang 1 km di atas karena yang ditanya adalah meter. 1 km berapa meter? Ya benar, 10 meter. Maka hasilnya sebelumnya juga yang jam diubah menjadi detik dulu. 1 jam adalah 3600 detik. Jadi hasilnya adalah 72 km per jam dikali 1000 meter per 1 km dikali 1 jam per 360 second atau detik. Di sini kita ada yang bisa dicoret nih. Yang kilometer kita coret sama kilometer. Yang 1 jam dicoret juga dengan 1 jam. Jadi hasilnya sisa yang 72 dikali 1000 meter per 360 second. Maka hasilnya
20 meter per second. Dari di sini bisa juga dicoret 36 ya, sampai 72. 72 dibagi 36 adalah 2, dan 0 di belakang dicoret, jadi 2 dikali 10, jadi 20 meter per second. Di bawah ini ada contoh soal yang dapat kalian kerjakan juga. Berapa hasil dari 20 meter per second, berapa kilometer per menit. Kita sekarang masuk ke materi alat ukur. Alat ukur adalah sesuatu yang digunakan untuk mengukur suatu besaran. Contoh yang pertama itu ada mistar atau penggaris. Mistar adalah alat ukur panjang dengan ketelitian sampai 0,1 cm atau 1 mm. Berikut ini adalah contoh penggaris, pasti kalian juga sudah tahu. Yang kedua ada jangka sorong. Jangka sorong dipakai untuk mengukur suatu benda dengan panjang yang kurang dari 1 mm. Jangka sorong memiliki dua skala pembacaan, yaitu skala utama. Yang pertama ada skala utama atau tetap yang terdapat pada rahang jangka sorong. Yang kedua ada skala noneus atau yaitu skala yang terdapat pada rahang sorong yang dapat bergeser dan digerakkan. Berikut ini contoh dari jangka sorong. Yang ketiga ada mikrometer. Mikrometer merupakan alat ukur panjang dengan tingkat ketelitian terkecil yaitu 0,01 mm atau 0,01 cm. Skala terkecil atau skala noneus pada mikrometer sekrup terdapat pada rahang geser, sedangkan skala utama terdapat pada rahang tetap. Berikut ini adalah contoh dari mikrometer. Mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.